Ini di rumah terduga teroris Ali nomor 40. Pak, apa aja Pak? Oh ya. Ketua RT lingkungan 05 lingkungan 2 Pak ya. Ya. Dengan Pak siapa Pak? Mohon maaf. Tauhid. M Tauhid ya Pak ya, selaku Ketua RT ya Pak. Ya. Pak, saya di sini ingin tanya nih Pak untuk penangkapan terduga teroris di lingkungan kita gitu Pak. Itu bagaimana sih Pak cerita awalnya Pak? Ceritanya awalnya ini kan panjang. Hmm. Hari Sabtu saya ditimpul Babin Katimas kita. Pak Tauhid, ada nggak nama warganya yang nama Sodik? Saya bilang ada, jujur aja. Pak Tauhid di mana? Saya lagi di rumah, saya udah mau sholat ke masjid. Ya udah kita ketemu di masjid. Ketemulah di masjid dengan Babin Katimas kita. Dia sama Kanit. Nah udah itu udah nunjukin foto. Saya bilang kalau foto ini saya kenal, memang si Sodik tetangga saya, dia nyewa. Saya bilang gitu, warga saya Kontrak ya. ngontrak. Nah udah sholat lohor lah kami nih. Selesai sholat lohor kata si Kanit, bisa nggak Pak kita ngobrol di rumah Bapak sekarang ini? Bisa, saya bilang. Ngobrol lah kami di rumah. Nah jadi dia orang kan menjajaki keseharian Sodik. Saya bilang kalau Sodik ini sepengetahuan saya nggak neko-neko, orangnya tukang ojek online. Kemudian bapaknya walaupun dia nggak nyewa di sini, saya bilang memang tetangga kami karena bapaknya dekat sini. Bapaknya ini salah satu ustadz kami di masjid. Saya bilang gitu. Nah jadi nggak lama dari situ nih ada yang nelpon Pak Babin Katimas kami. Udah diangkatnya telepon, dia ngasih jelajah Gambelia katanya ada gardu masuk kiri. Udah itu udah tutup Pak, kata si Babin Katimas kami, dari Mabes Polri Pak katanya mau kesini. Ya udah sih kesini aja, saya bilang gitu kan. Nah datanglah bapak itu, tapi dia nggak mengenalkan nama, dia nggak mengenalkan pangkat, dia pakai preman biasa, malah pakai awal, pakai sandal jepit. Nah ini ngobrol-ngobrol, gini Pak katanya, Kami datang sini. saya kesini nyari DPO, dia nggak nyebutkan nama nggak, nama siapa nggak tahu. Nah udah itu kasus apa Pak, saya bilang gitu kan. Dia ini terlibat di pengeboman di Solo. Kebetulan orang itu nggak meninggal yang ngebom. Nah dari situlah kami mengembangkan informasi gitu kan. Nah saya lacak di Solo nggak ada. Saya lacak di Jogja, mereka mengatakan pulang ke Lampung. Diujarlah ke Lampung. Nah bukan si Sodiknya yang punya masalah. Kata dia tamu dia itu ya, tapi saya sepengetahuan saya Pak belum ada tamu. Ya tamu lebaran biasa sudah halal bihalal udah pulang Biasa. belum Pak katanya, belum pasti kesini, dia bilang gitu kan. Ya udah saya tunggu. Nah terakhir dari Mabes itu mau minta tolong nitipin buser untuk mantau rumah ini. Ya udah saya bilang dititipin, nggak apa-apa, dipantau lah. Nah jadi bapak itu pulang yang dari Mabes ini, Pak Babin sama Kanit Reskrim Polresta masih di sini. Habis sholat maghrib kami ini sama-sama berjamaah dengan Babin Katimas kami sama Kanit Reskrim, pulanglah ke sini. Masa saya mengusir kan nggak mungkin. Nah habis maghrib itu datang buser-buser rame, ada 8 orang di sini, 8 orang lebih. Udah ngobrol. Singkatnya, terus? Nah jam 10 malam minggu baru datang mobil Grab
Bergrab. mengantarkan si Ali ini dengan maknya, dengan ayunya ke sini dari Kupang Tebak. Kembang Tebak. Karena keluarganya kan ada yang di sana. Lebaran di sana lah ya dulu ya. Jadi ya udah ngineplah dia di sini. Besok pagi jam 8 Hari Minggu ya Pak ya? hari Minggu Heeh. Buser memang udah Mantau. Nah waktu saya sholat subuh ke masjid, nambah lagi buser 2 yang ngintai. Yang ngintai. Jadi 4. Terus? Dia orang ini keluar mau silaturahmi dengan keluarga. Nah dia orang berangkat berapa motor diikuti buser. Ternyata dia orang ini ke Kalibalok, pesen tiket bis mau ke Jogja. Si alinya dia sendiri. Nah, udah tanya buser di loket, ya namanya ini tujuannya Jogja, asalnya juga bayar 2. Benar. Nah udah diikutin dia orang. Oh beli buah. Buah-buahan. Oke. Ini. Nah sudah dibayar, udah mau naik motor, disitulah Ditangkapnya. Langsung masuk mobil. Udah nggak lama si Sodik ini nganterin ibunya sama Ayu iparnya itu ke sini, udah nangis. Nah saya bilang kan buser di sini kan 4, 2 berangkat 2 tinggal. Saya bilang sama buser yang tinggal, udah kena kayaknya Pak ini, maka udah nangis. Iya katanya udah kena di tubuh Pak, kata dia gitu kan. Nah udah jam 10 datanglah yang dari Mabes itu. Pak RT, saya mengucapkan terima kasih kerjasamanya. TO kami Sudah tertangkap. udah ketangkap sekarang, udah di Makobrimob. Cuman saya meminta tolong sekali lagi Pak, tolong dampingi petugas nanti memeriksa rumah ini. Tapi bukan buser-buser ini, bukan yang polisi pakaian dinas. Nah telepon dah sama Pak Babin Katipmas kami dari sektor yang datang ke Polsek, Waka sama Kanit Reskrim pakaian dinas. Udah kami dampingi. Ya nggak meriksa seluruh rumah enggak, cuman bapak yang dari Mabes itu nanya, ibu apanya Ali? Ya saya ibunya Ali. Bu, tolong tunjukkan Ali tidur di mana tadi malam di kamar ini. Tolong minta barang-barang yang dibawa si Ali. HP-nya mana, kata si bapak itu. Dia nggak punya HP Pak katanya. Wah satu nggak mungkin yang nggak punya HP. Kalau nggak punya HP, semua HP yang ada dalam rumahnya kami bawa, kata bapak itu kan. Akhirnya singkat cerita, singkat cerita dibongkarlah tasnya, ditunjukin tas ransel ya. Ya sebangsa ransel. Nggak ada isi, cuma ngisi kaos 2, baju kaos, kaos 2, plat motor AD, bukan BE, AD 2, kunci motor 1, casan HP 1, sama HP jadul 1. Nah lain dari situ plastik kantong aso itu, tapi terlipat rapi. Apa itu isinya Pak? Nggak ada isi, cuma bekas kira-kira, cuma dilipat rapi. Dibuka polisi, dibongkar satu-satu, nggak ada isinya. Dan masukin semua, berangkat bawa tas. Nah sampai di situ saya nggak tahu lagi informasi. Nah, gitu. Tapi si Sodik ini iparnya si Ali ini ya Pak ya? Iparnya. Emang dia domisili di sini ya Pak ya? Ya memang dia berdomisili di sini. Udah berapa lama Pak di sini dia? Dia nyewa di sini. Setahun ada? Akhir tahun nanti setahun. Oh berarti kurang lebih hampir setahun ya Pak ya? Hampir setahun, 6 bulan lah. 6 bulan ya. Oh jadi dia di sini. Terus si Ali itu emang asli orang sini atau di mana Pak dia Pak? Nah kalau asli asalnya memang dari Lampung ini, dari Kupang Tebak. Cuman dari Bujang dia memang udah merantau ke Jawa. Oh gitu. Kuliah di sana atau kerja Pak? Nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Jadi di rumah ini saat ini ada siapa aja Pak? Nggak ada, si Sodik, istrinya sama anaknya 3. Anak kecil. Yang ada di saat ini di rumah ini? Iya sekarang ini. Nah waktu ditangkap itu karena dia berhubung datang ke sini sama ibunya sama Ayunya. Ya ada, cuman setelah kejadian itu mereka pulang. Oh mereka pulang. Ke Kupang Tebak. Karena dia tinggal di Kupang Tebak. Oh oke.
Jadi seperti itu ya Pak ya. Iya, Tapi kalau dari Sodik sini tidak ada yang ditangkap nggak Sodik Pak ya, enggak ya? ada. Cuma si Ali doang yang terduga itu ya. Iya. Oke. Dengan Pak siapa namanya Pak? Pak siapa namanya? M Tauhid. Selaku Ketua RT 5 lingkungan 2, Heeh, Jagabaya 2, heeh, Kecamatan Wali. Halim Pak ya. Oke, sip.